Semua dimulai dengan Earth, Daichi, seorang pria berusia 38 tahun yang menjalani kehidupan yang sangat normal dan sangat membosankan. Karena itulah, dia memutuskan untuk fokus pada video game di mana dia bisa mengalihkan perhatiannya dan menjalani kehidupan yang berbeda. Di sana, dia memutuskan untuk mencoba permainan yang cukup baru, dan dia membuat karakter bernama Earth yang mirip dengannya tetapi lebih muda dalam penampilan. Selain itu, karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bermain dalam waktu yang lama karena pekerjaannya, dia berasumsi bahwa dia tidak akan banyak berkembang dalam permainan ini dan akan bermain sendirian untuk sebagian besar waktu. Oleh karena itu, Earth memberikan kemampuan pada karakternya yang tidak diinginkan oleh pemain lain karena dianggap sebagai kemampuan yang tidak berguna. Dia memberikan 10 kemampuan, di mana 6 diantaranya relatif buruk, dengan harapan bisa menjauh dari orang-orang yang mengabdikan diri sepenuhnya pada permainan ini. Kami juga mengetahui bahwa salah satu kemampuannya adalah memanah, yang dianggap sebagai salah satu yang terburuk dalam permainan, bersama dengan sihir angin. Setelah itu, Earth selesai membuat karakternya dan memutuskan untuk masuk ke dalam permainan dengan harapan bisa bermain tanpa gangguan dari orang lain. Setelah menekan tombol untuk bermain, Earth muncul di dunia yang benar-benar baru dengan banyak orang di dalamnya. Hal ini tidak mengherankan baginya karena banyak orang memanfaatkan kesempatan untuk menikmati dan meningkatkan level karakter mereka dengan cepat. Dia kemudian mengamati tempat-tempat di mana barang-barang dijual, dan saat sedang menjelajahi tempat tersebut, dia dihentikan oleh seseorang yang mendorongnya ke tanah dan mengejeknya karena memilih busur sebagai kemampuan, yang dianggap sebagai kemampuan terburuk dalam permainan. Orang itu memanggilnya pecundang karena memilih kemampuan tersebut. Setelah itu, orang tersebut pergi dan Earth tahu bahwa ini akan sulit, tetapi dia berusaha untuk tidak memperhatikan komentar-komentar tersebut karena niatnya adalah menjadi karakter latar yang tidak menonjol dalam apapun. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi ke lapangan latihan. Di sana, dia melihat lebih banyak orang yang sedang berlatih. Dia mulai berlatih juga meskipun kemampuannya sangat rendah. Saat mencoba memanah, dia tidak berhasil melakukannya dengan baik, namun dia tetap berlatih, dan setelah lebih dari 100 kali percobaan, dia berhasil mengenai target. Selain itu, dia juga berhasil meningkatkan level 5 dari kemampuan memanahnya dan terus berlatih kemampuan lainnya, yang juga berhasil dia tingkatkan hingga level 5. Namun, saat mencapai level tersebut, dia melihat banyak pemain di seluruh area dan tahu bahwa seseorang seperti dia tidak akan mendapatkan apapun di tempat ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi mengumpulkan beberapa tumbuhan obat. Earth mulai mencarinya, tetapi tidak berhasil mengidentifikasinya. Jadi dia memutuskan untuk membawa beberapa ke kota dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak informasi di sana. Setelah beberapa percobaan, Earth akhirnya berhasil meningkatkan beberapa level, meskipun kehilangan beberapa tumbuhan saat mencoba mengidentifikasinya. Namun, berkat hal ini, dia sekarang bisa mengetahui semua informasi tentang tanaman tanpa masalah. Meskipun begitu, yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa dia memiliki tumbuhan yang sangat berbahaya, yaitu tanaman asfia yang menyebabkan kematian seketika bagi siapapun yang memakannya karena tidak bisa bernapas. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi Earth karena dia tidak tahu tentang tanaman ini dan bisa saja memakannya. Beberapa saat kemudian, Earth memutuskan untuk kembali ke lapangan untuk mencoba kemampuannya dan melihat bahwa ada lebih sedikit pemain dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuatnya cukup senang karena dia bisa mendapatkan beberapa monster dan memutuskan untuk menyerang seekor kelinci yang dia lihat di tempat itu. Namun, saat dia menembakkan panah, kelinci itu melihatnya dan segera menghindarinya. Earth kemudian menembakkan panah kedua yang berhasil mengenai kaki kelinci tersebut. Tetapi kelinci itu menjadi sangat marah dan menyerang Earth dengan kecepatan tinggi. Melihat kelinci itu menyerangnya, dia memutuskan untuk menendangnya dengan kemampuannya yang mengurangi hampir setengah dari nyawa kelinci tersebut, dan dengan serangan kedua, dia berhasil mengalahkannya, sehingga mendapatkan kulit dan makanan. Setelah itu, Earth mengumpulkan semua yang dia dapatkan. Tapi pada saat itu, seorang pemuda dengan seorang gadis tiba di tempat ini. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak karena dia belum pernah melihat kelinci yang begitu marah dan dia senang bertemu dengan Earth. Jadi, pada saat itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai Zwei dan gadis itu sebagai Millie. Zwei mengatakan kepada Earth bahwa dia cukup menarik dalam memilih keterampilan ini dan memutuskan untuk mengirim permintaan pertemanan sehingga suatu hari nanti mereka dapat mencoba berburu bersama. Earth menerima permintaan itu meskipun dia tidak berjanji apa-apa. Setelah itu, pemuda-pemuda itu pergi dan Earth memutuskan untuk melanjutkan perburuannya. Namun, dia melihat bagaimana monster-monster itu mendeteksi keberadaannya dan melarikan diri dari tempat itu. Oleh karena itu, Earth merasa wajib untuk mulai mengeliminasi kelinci dengan sihir anginnya. Tapi setelah berpikir, dia menyadari bahwa dia bisa menggunakan kemampuan bersembunyinya dan ini akan menyembunyikannya sehingga dia bisa menembak tanpa terlihat oleh siapapun. Berkat ini,
dia berhasil memberikan pukulan tersembunyi yang menghasilkan kritikal dengan tembakannya. Earth senang mengetahui bahwa dia bisa menggunakan kedua kemampuan ini, dan memutuskan untuk berhenti berburu untuk hari itu karena besok dia harus bekerja, dan tidak bisa menghabiskan waktu sebanyak pemain lain. Keesokan harinya, Earth kembali masuk ke dalam permainan seperti biasa. Tapi kali ini dia memutuskan untuk mulai memasak sesuatu karena saat dia makan roti itu tidak memberinya efek apapun dan tidak berasa sama sekali. Oleh karena itu, memanfaatkan kemampuannya dalam memasak, dia mulai memasak daging kelinci yang dia kumpulkan. Awalnya, ketika dia mulai memasak hidangan pertama, rasanya tidak enak dan memiliki nilai yang sangat rendah. Tapi setelah mencoba berbagai resep, dia berhasil membuat steak dengan nilai 7 yang terlihat sangat menggugah selera. Meskipun begitu, di sisi lain, aromanya sangat enak hingga menarik perhatian pemain lain yang tidak tahu bahwa di tempat ini ada makanan yang begitu enak dan mereka mendekati Earth untuk meminta mencicipinya. Melihat begitu banyak orang di sekelilingnya, dia memutuskan untuk mengenakan harga 20 kali lebih mahal daripada roti yang dijual oleh NPC agar mereka tidak mengganggunya lagi. Tapi semua orang setuju dan kemudian dia mulai memasak banyak hidangan untuk dijual. Dengan demikian, dia menghabiskan sebagian besar sore itu untuk memasak, yang juga membantunya karena dia berhasil meningkatkan level memasaknya hingga level 20 dan membuka kemampuan yang memungkinkannya memasak banyak hidangan dalam waktu singkat. Setelah memasak begitu banyak makanan, Earth memutuskan bahwa dia seharusnya membuat busur karena sebagai kemampuan yang begitu lemah, tidak ada yang menjual busur, sehingga dia harus membuatnya sendiri. Dengan keterampilan pertukangannya, dia mulai membuat busur yang sangat sederhana tapi memberikan 4 poin serangan. Earth merasa senang setelah membuatnya karena itu lebih baik daripada yang pertama dan memutuskan untuk membuat yang lebih baik lagi. Menggunakan berbagai jenis kayu dan menghabiskan lebih banyak waktu, dia akhirnya membuat busur yang jauh lebih baik yang memberikan 12 poin serangan tambahan. Earth sangat bersemangat melihat senjata barunya dan memutuskan untuk membeli baju besi dengan uang yang dia peroleh dari memasak. Setelah semuanya siap, dia memutuskan untuk pergi berburu beberapa monster untuk mencoba seberapa bagus busurnya. Tapi pertama-tama, dia meninggalkan beberapa sampel ramuan obat yang dia buat di pasar bersama dengan beberapa steak untuk mendapatkan sedikit uang juga. Setelah itu, dia pergi ke ladang dan menggunakan kemampuan bersembunyinya, berhasil mengeliminasi seekor serigala dengan satu tembakan. Ini sangat membuatnya bersemangat dan dia terus mengeliminasi monster sambil menggunakan kemampuan lainnya untuk meningkatkan level mereka, menghabiskan sebagian besar hari di tempat itu dan mengeliminasi monster. Setelah mengeliminasi cukup banyak, dia memutuskan untuk kembali ke kota dan melihat bahwa semua produknya terjual dan bahkan banyak yang meminta lebih. Selain itu, ada kekacauan di kota karena banyak orang meminta ramuan dan ingin membelinya. Ini membuat Earth heran dan karena dia tidak tahu apa-apa, dia memutuskan untuk berkomunikasi dengan Zwei yang menjelaskan bahwa NPC kehabisan ramuan untuk dijual dan ini akan menjadi masalah bagi Earth karena rumor tersebar bahwa dia membuat ramuan. Oleh karena itu, Zwei bersama Millie pergi ke Earth untuk membantunya membuat ramuan. Zwei mengatakan kepada Earth bahwa dia akan mengurus pembeli sementara Millie mengurus pengumpulan uang. Jadi, Earth hanya perlu fokus membuat ramuan. Dengan demikian, mereka mulai bekerja dan Earth menggunakan kemampuannya untuk membuat ramuan dalam jumlah besar sehingga dapat membuat semua yang dia bisa sampai kehabisan ramuan obat. Meskipun mereka tetap harus menjual semua yang mereka miliki di tempat ini. Namun, pada saat itu, datanglah kelompok ksatria yang mengejek Earth pada awalnya. Ksatria ini menuntut agar mereka memberikan semua ramuan yang mereka miliki dan memukul Earth. Earth dengan cepat menghadapinya dan berkata bahwa ada banyak orang yang menunggu ramuan tersebut, dan jika mereka diganggu, dia tidak akan menjual satu pun ramuan. Ksatria itu marah mendengar hal ini, merasa tidak senang bahwa seseorang yang dia anggap pecundang seperti Earth mencoba memberinya pelajaran. Dia pun menantang Earth untuk berduel. Saat itu, seorang teman memberitahu Earth bahwa dia seharusnya tidak menerima tantangan tersebut. Namun Earth tidak ingin membiarkan mereka dilecehkan begitu saja. Jadi, dia menerima tantangan itu. Dia memanfaatkan superioritas ksatria itu dan menyerangnya dengan cepat dan dekat, membuat musuhnya bingung dan tidak bisa bereaksi. Dengan panah, Earth memenangkan duel tersebut. Kelompok ksatria itu pergi dengan sangat ketakutan, dan semua orang lainnya memberi selamat kepada Earth atas apa yang telah dia lakukan. Earth memberitahu mereka bahwa keesokan harinya dia akan mendapatkan lebih banyak ramuan obat, dan bisa menjualnya kepada semua orang. Setelah itu, dia keluar dari permainan dan merasa sangat senang dengan apa yang telah dicapainya. Setelah semuanya, dia beristirahat. Sementara itu, dia menerima pemberitahuan bahwa seseorang mengundangnya untuk bergabung dengan sebuah guild. Keesokan harinya, Earth masuk ke dalam permainan dan menerima undangan tersebut. Dia bertemu dengan anggota guild, di mana masing-masing memperkenalkan diri. Selain orang-orang yang sudah dikenalnya, ada juga seorang tank, seorang pengguna pedang,
dan seorang petarung dengan belati. Earth terkejut melihat mereka dan mencoba memperkenalkan diri, namun mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengenalnya, berkat pertarungan dengan ksatria sebelumnya yang membuatnya cukup terkenal. Earth terkejut bahwa mereka mengenalnya dengan cara ini dan bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nora menginformasikan bahwa tujuan mereka adalah memburu beruang liar, menjelaskan bahwa beruang-beruang ini tidak mudah untuk dikalahkan, tetapi mereka percaya bahwa bersama-sama mereka bisa melakukannya. Nora juga mengatakan bahwa mereka yakin bisa mencapainya 100% jika Earth ikut serta. Jadi, mereka segera menuju ke hutan. Setelah berjalan beberapa saat dan melihat beberapa kelompok beruang, mereka menemukan satu beruang yang sendirian. Earth maju menggunakan teknik sembunyi-sembunyi dan menembakkan panah, meskipun tidak menyebabkan banyak kerusakan dan hanya membuat beruang itu sangat marah. Tank kelompok mereka menggunakan provokasi untuk menarik perhatian beruang itu dan menahan semua serangannya, sementara anggota kelompok lainnya berusaha menyerangnya juga. Namun, mereka menyadari bahwa kulit beruang itu sangat tahan, sehingga pedang atau belati mereka tidak bisa melukainya. Bahkan, Millie melemparkan mantra api yang tidak berdampak pada beruang tersebut. Earth tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, jadi dia memutuskan untuk menyerang langsung ke dahi beruang itu, berharap itu adalah titik lemahnya. Namun, panah yang menancap di sana tidak membuat beruang itu kalah. Earth terkejut melihat seberapa kuat beruang itu dan khawatir karena tank mereka kesulitan menahannya, serta rekan-rekannya tidak bisa memberikan banyak kerusakan. Mereka berpikir tentang opsi lain yang bisa mereka coba, dan Earth memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berisiko namun merupakan pilihan terbaiknya. Dia menggunakan sihir angin untuk meningkatkan kecepatannya dengan teknik yang bertahan selama 15 detik, yang memungkinkannya berlari cepat ke arah beruang dan melompat dengan kekuatan penuh. Dia menendang, yang membuat panah itu semakin masuk ke dahi beruang dan juga menghantamnya dengan kuat. Hal ini membuat beruang itu sangat lemah, sehingga Emilia memanfaatkan kesempatan untuk melemparkan mantra api yang akhirnya mengalahkan beruang itu. Setelah itu, semua orang memberi selamat kepada Earth atas kemampuannya, dan Zwei meminta maaf karena tidak menyangka beruang itu akan sekuat itu. Namun, Earth menenangkan mereka karena mereka berhasil mengalahkannya dan mengusulkan untuk kembali ke kota untuk makan hidangan baru yang telah dia siapkan. Setelah beberapa saat, mereka semua menikmati hidangan tersebut, terutama Zwei yang sangat senang bahwa Earth ada dalam kelompok mereka, karena makanannya memberikan efek positif pada semua kemampuan mereka. Pada saat itu, yang lain bertanya tentang resep makanannya, dan Earth menjelaskan bahwa resep tersebut tidak bisa didapatkan atau dijual, meskipun begitu dia menjelaskan bagaimana cara membuat makanan ini, tetapi dia tidak akan mendapatkan hasil yang sama. Anak-anak yang mendengar ini mengerti bahwa itu karena keterampilan, dan Earth menerima permintaan pertemanan dari anggota kelompok lainnya yang langsung diterimanya dan merasa senang bahwa misi pertamanya dalam sebuah kelompok berhasil. Pada hari berikutnya, Earth pergi ke hutan di mana dia berhasil mengalahkan beberapa monster, sehingga dia merasa siap untuk pergi ke tingkat yang lebih sulit. Kemudian dia masuk ke wilayah lain dan mencoba mengalahkan seekor lebah raksasa, tetapi tembakannya meleset dan mengenai seekor semut raksasa, yang kemudian memanggil seluruh kawanan. Earth tidak melihat pilihan lain selain bertarung pada saat itu, sehingga dia mencoba menyerangnya dengan kemampuan tendangannya, tetapi semut tersebut menahan serangan fisik dan akhirnya melumpuhkan Earth, yang dikelilingi oleh seluruh kawanan dan kehilangan nyawanya saat itu juga. Setelah ini, Earth dikenai penalti dan dikirim kembali ke kota. Earth menyesali karena terlalu percaya diri, kemudian dia menerima pesan dari permainan video tersebut yang mengumumkan pembaruan baru yang akan menghadirkan objek-objek baru dan peri di tempat itu. Ini membuatnya sangat bersemangat sehingga dia tahu bahwa dia harus meningkatkan kemampuannya, sehingga dia memanfaatkan waktu penalti di kota untuk meningkatkan senjatanya. Dia berhasil membuat dua ujung panah yang ditingkatkan, yang mampu menembus baju zirah sekuat semut raksasa ini. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia harus meningkatkan kerusakan kemampuan tendangannya, sehingga dia berpikir untuk menambahkan ujung ke sepatunya, tetapi karena tidak yakin dengan ide ini, dia memutuskan untuk menambahkan bilah di sisinya dan akhirnya menciptakan sol logam dengan bilah tersebut. Saat itu, Pandai Besi melihatnya dengan aneh karena tidak menyangka ada cara untuk meningkatkan kemampuan tendangan. Earth kemudian memutuskan untuk mencobanya, membeli tali untuk membuat busur baru. Dia juga memikirkan gaya yang bisa berfungsi, karena dia membutuhkan sesuatu yang cepat dan kuat, sehingga dia menciptakan gaya baru dan mulai membuatnya. Menggunakan bagian-bagian besi dan kayu, dia berhasil membuat busur berbentuk X, yang seolah menggabungkan dua busur menjadi satu. Setelah selesai membuatnya, Earth sangat bersemangat dengan senjata barunya dan berharap segera mencobanya, meskipun dia juga merasa sedikit nostalgia dengan senjata lamanya. Beberapa saat kemudian, Earth pergi mencoba busur barunya pada semut-semut tadi. Menggunakan panah dengan ujung yang mematikan, dia berhasil melumpuhkan semut tersebut dan kemudian dengan panah kedua berhasil menembusnya.
Earth sangat senang karena itu berhasil, dan dia mulai memburu banyak semut lagi, menghabiskan waktu yang baik mengalahkan mereka dan mendapatkan banyak bagian dari monster-monster tersebut yang kemudian dia simpan karena bisa menjualnya dan mendapatkan uang. Beberapa saat kemudian, dia menerima pembaruan tentang peri, yang menyatakan bahwa setiap orang bisa membuat perjanjian dengan peri. Mendengar ini, Earth sangat bersemangat dan pergi ke tempat di mana dia bisa sendirian untuk membuat perjanjian. Dia berharap perinya sesuai dengan sihir angin karena itu akan sangat berguna. Tetapi ketika ritual dimulai, kristalnya pecah dan tidak ada peri yang muncul. Ini membuatnya sangat kecewa, dan saat itu dia menerima panggilan dari temannya. Earth bertemu dengan temannya dan anggota guild lainnya terkejut mendengar apa yang terjadi, karena mereka semua berhasil membuat perjanjian dan masing-masing memiliki peri yang berbeda. Namun, Earth melihat bagaimana mereka berhasil dan Mila menyemangatinya karena meskipun kristalnya pecah, itu tidak hilang, Earth masih punya kesempatan lain untuk menggunakannya di masa depan. Mendengar ini, Earth termotivasi sedikit dan berharap itu benar, meskipun anak-anak lain heran melihat perinya mendekat ke Earth, karena mereka merasa sangat tertarik dengan energinya, sesuatu yang bahkan Earth sendiri tidak mengerti mengapa apa yang terjadi. Pada hari berikutnya, Earth menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk menarik peri, meskipun tidak bisa membuat perjanjian dengan mereka. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah gua di mana dia bisa mengalahkan monster karena dia merasa cukup siap. Dia menemukan sebuah gua dan masuk dengan penuh semangat, ingin tahu apa yang bisa dia temukan di tempat ini. Setelah berjalan sebentar di dalam gua, dia bertemu dengan monster berbentuk laba-laba raksasa. Earth menyerang dengan panahnya dan kemudian menggunakan mantra angin, tetapi itu tidak berhasil mengalahkan laba-laba tersebut. Dia harus menggunakan kemampuan lompatnya untuk menghindari serangan laba-laba itu, dan kemudian menggunakan tali untuk menangkap kembali laba-laba itu. Dengan satu tendangan menggunakan kemampuannya dan juga peningkatan pada sepatunya, dia berhasil mengalahkan monster tersebut. Pada saat itu, beberapa peri kegelapan muncul di tempat tersebut dan mulai bergerak. Earth mengerti bahwa mereka meminta untuk diikuti dan segera melakukannya, berjalan melalui bagian-bagian berbahaya di dalam gua hingga tiba di tempat tersembunyi. Earth melihat bahwa peri menunjuk ke suatu tempat dan setelah menggerakkan sebuah batu, dia menemukan sebuah peti. Ini membuatnya sangat bersemangat dan dia membuka peti tersebut, menemukan sebuah cincin. Meskipun dia tidak tahu untuk apa cincin itu, dia menyimpannya dengan harapan dapat menggunakannya nanti. Setelah keluar dari gua, dia menerima pesan dan pergi ke kota untuk melihat kemajuan pembaruan terbaru. Dalam pembaruan tersebut, mereka menjelaskan bahwa dalam duel, pemenang akan mendapatkan evolusi untuk peri mereka dan peri tersebut akan memiliki penampilan yang lebih kuat. Selain itu, akan ada gelar yang menonjol untuk pemain berdasarkan karakteristik mereka dengan peri, dan bagi mereka yang tidak bisa membuat perjanjian, mereka bisa bertarung melawan pemain lain. Dengan cara ini, kristal yang pecah akan mulai diperbaiki dan ketika siap kembali, mereka bisa membuat perjanjian dengan peluang 100% mendapatkan peri dengan kelangkaan yang sangat tidak biasa. Earth senang mendengar berita ini tetapi khawatir bahwa pemain lain akan memanfaatkan pengrajin, atau mereka yang tidak bisa bertarung dan memaksa mereka untuk berduel. Dia berbicara dengan salah satu pengrajin yang menjelaskan bahwa itu tidak akan terjadi karena di dalam serikat pengrajin, mereka memiliki komunikasi yang baik dan tidak akan membiarkan siapapun dipaksa bertarung. Mereka juga merekomendasikan kepada Earth untuk pergi ke kota baru yang ditambahkan dalam pembaruan, karena itu akan menjadi tempat di mana banyak duel dan pertarungan untuk naik level. Earth berterima kasih atas semua informasi dan juga menantikan pembaruan tersebut. Pada hari berikutnya, Earth kembali masuk dengan pembaruan baru dan dengan penuh semangat memeriksa gelar apa yang dia terima tentang peri. Namun, dia terkejut ketika melihat gelarnya adalah penyihir peri. Dia juga menyadari bahwa banyak pemain yang melihat dengan aneh karena gelar tersebut dapat dilihat oleh semua orang. Earth kemudian meminta duel dengan seseorang untuk menghilangkan gelar tersebut dan mendapatkan yang lebih baik. Saat itu, seorang gadis menerima tantangan duelnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Rona, yang juga dari serikat yang sama. Earth senang mendengar bahwa dia adalah anggota serikat yang sama. Mereka bersiap untuk bertarung, tetapi peri gadis itu mendekati Earth dan mencoba mengatakan sesuatu. Rona terkejut karena peri biasanya pemalu. Dia melihat layar Earth dan menolak duel tersebut. Earth terkejut bahwa peri tidak mau bertarung dengannya, begitu juga dengan Rona. Setelah beberapa saat, hal yang sama terus terjadi dengan siapapun yang mencoba bertarung dengannya, karena peri selalu menolak duel. Ini menarik perhatian banyak orang karena dia benar-benar membuat gelarnya sebagai penyihir peri. Setelah beberapa saat, Earth sedang memasak ketika dipanggil oleh Rona. Gadis itu bertanya apakah dia bisa membuat makanan untuk perinya, yang menolak makan apapun. Earth sudah menduga hal ini dan ini bukan pertama kalinya seseorang meminta bantuan. Pada saat itu,
Dia sedang menyiapkan banyak makanan untuk peri atas permintaan banyak pemain. Ide ini muncul ketika seorang pemain mendekatinya dan bertanya apakah dia bisa memasak sesuatu yang diinginkan peri, karena mereka menolak makan apa yang ada di NPC. Earth memutuskan untuk membantu pemain tersebut dan membuat makanan cepat saji. Kabar tersebut menyebar dan hampir seluruh kota meminta makanan untuk peri mereka. Inilah sebabnya dia tidak terkejut dengan permintaan Rona. Setelah beberapa saat, Earth menjual semua makanan yang dia buat dan memberikan makanan yang disimpan untuk peri Rona. Kemudian, dia berpikir apa yang akan dilakukan sekarang dengan lebih banyak waktu luang. Rona mengusulkan agar mereka pergi bersama ke kota baru yang ditambahkan dalam pembaruan. Earth sangat menyukai ide ini. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk bepergian melalui portal yang akan membawa mereka dengan cepat ke tempat ini. Saat tiba, Earth terpesona melihat kota baru dan melihat bahwa di tengah kota ada sebuah duel, sehingga mereka mendekat untuk melihat duel tersebut. Dengan cepat, Earth melihat bahwa ada sesuatu yang aneh dengan salah satu pemain dan peri di tempat itu. Namun, dia menyadari bahwa pertempuran tetap berlanjut dan ketika seorang pemain mencoba memerintahkan peri mereka untuk menyerang, peri tersebut menolak. Earth merasa aneh melihat peri tidak mematuhi pemainnya, tetapi pemain tersebut kalah dalam duel karena hal ini. Earth menyadari bahwa tipe orang ini adalah seorang perbudak peri, yang terjadi ketika seseorang memaksa peri untuk melakukan hal-hal dengan memukul atau memperlakukan mereka dengan buruk. Ini adalah sesuatu yang telah terlihat dalam permainan serupa lainnya, dan dia khawatir karena sikap tersebut biasanya mendapat hukuman yang sangat berat. Namun, dalam kasus ini, pemain tersebut hanya mengabaikan peri mereka dan tidak menghukum peri tersebut. Earth merasa tidak enak melihat peri tersebut dan semua yang terjadi, meskipun dia juga berharap bahwa orang ini menerima hukuman yang layak dan para pengembang tahu apa yang harus dilakukan dalam kasus ini. Kemudian, Earth berpamitan dengan Rona karena dia sangat lelah dan akan keluar dari permainan untuk beristirahat. Saat melakukan ini, dia merasa senang bahwa ada orang seperti Rona yang peduli padanya, tetapi juga sangat kesal dengan orang-orang yang memperlakukan peri dengan cara seperti itu. Keesokan harinya, setelah keluar dari pekerjaan, Earth kembali masuk ke dalam permainan dan saat sedang melakukan beberapa hal, pemain dari hari sebelumnya mendekatinya. Pemain itu mengatakan bahwa dia telah melihat gelarnya dan ingin berbicara dengannya karena peri-perinya tidak patuh sama sekali dan dia khawatir akan hal itu. Dia ingin menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Earth mendengar hal ini dan bertanya bagaimana peri tersebut menjadi seperti itu. Pemain tersebut menjawab bahwa karena tidak tahu bagaimana harus memperlakukan peri, dia mencari beberapa video yang menunjukkan beberapa pemain yang mengatakan bahwa peri harus diperlakukan seperti binatang sirkus, dan dia mengikuti saran tersebut. Namun, setelah peri mendapatkan pembaruan kesadaran, peri tersebut tidak mau mematuhi perintah apapun dan dia memerlukan bantuan Earth. Earth mendengar semua ini dan menyarankan agar dia mulai memperlakukan peri lebih seperti manusia dan kurang seperti binatang, karena dengan begitu dia bisa mendapatkan kembali kepercayaan peri. Dia juga menyarankan agar memberi peri tersebut makanan. Pemain tersebut bertanya apakah dia bisa membuatkan sesuatu yang spesial karena dia tahu bahwa Earth adalah seorang koki peri. Earth setuju untuk membantu dan membuat beberapa makanan ringan. Pemain tersebut memberikan makanan itu kepada peri dengan takut ditolak. Tetapi peri tersebut menerimanya dan ini membuat pemain merasa jauh lebih baik. Earth merasa senang bisa membantu dan pemain tersebut pergi dengan gembira. Setelah itu, Earth melihat pemain tersebut pergi, lalu mendengar sesuatu di belakangnya. Dia melihat seorang ksatria yang sedang mengamatinya memanggilnya. Ksatria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Silver dan mengatakan bahwa dia perlu berbicara secara pribadi agar tidak dilihat oleh banyak orang. Earth pergi bersama ksatria tersebut ke tempat terpencil, dan di sana, pria itu bertanya apakah dia kebetulan bertemu dengan seorang pemain bernama Ward. Earth tidak mengingatnya, dan ksatria tersebut merasa lega. Lalu, dia menjelaskan bahwa Ward adalah anggota dari guildnya dan memiliki peran sebagai tank, seseorang yang sangat kuat. Namun, ketika pembaruan peri datang, dia adalah yang pertama di guild yang tidak bisa mendapatkan fakta. Hal ini membuatnya sangat marah dan dia mulai melampiaskannya kepada semua orang, dengan berkata buruk dan menyakiti mereka. Sebagai kapten, ksatria tidak punya pilihan selain mengeluarkannya dari guild. Hal ini tidak disukai oleh Ward, yang setelah beberapa hari berhasil membuat fakta dengan peri gelap, tetapi dia tidak melupakan penghinaan dari semua orang dan sangat marah kepada mereka yang bisa menarik peri. Jadi, dia memutuskan untuk melawan para pemikat peri seperti Earth. Ksatria tersebut meminta maaf kepada Earth, tetapi memintanya untuk berhati-hati karena dia masih mencari Ward dan berharap bisa mengalahkannya. Sementara itu, dia meminta Earth untuk berhati-hati. Earth berterima kasih atas peringatannya dan berjanji akan sangat berhati-hati. Keesokan harinya, Earth memutuskan untuk berburu beberapa monster sendirian karena dengan cara ini dia bisa menantang seseorang untuk duel saat berburu, sesuai dengan aturan permainan,
dan dia tidak merasa perlu terburu-buru. Sehingga Earth mencoba untuk berburu beruang yang cukup sulit bahkan dengan keterampilan barunya yang baru ditemukan. Namun, ia juga senang karena dapat meningkatkan teknik tendangannya menjadi teknik khusus. Oleh karena itu, dia berjalan ke sebuah tambang untuk mendapatkan mineral karena dia perlu membuat beberapa peningkatan. Setelah mendapatkan mineral tersebut, Earth pergi ke pengrajin untuk membuat senjata barunya. Dia menghabiskan sepanjang malam membuat ujung anak panah yang ditingkatkan yang bisa menembus kulit monster yang sangat kuat dengan lebih mudah. Selain itu, dia juga membuat senjata logam yang memberikan lebih banyak kerusakan. Meskipun ini memakan waktu sehari penuh untuk membuatnya, Earth berterima kasih kepada pandai besi dan meninggalkan tempat tersebut dengan semua peningkatannya. Dia juga pergi ke toko alkimia untuk mencoba membuat sesuatu dengan mineral eksplosif yang dia temukan di tambang. Namun, karena dia tidak terlalu tahu banyak, dia mencoba 3 cara yang berbeda. Setelah beberapa jam mencoba, dia pergi ke tempat yang lebih terpencil untuk menguji seberapa kuat hasilnya. Dia memutuskan untuk mencoba botol pertama yang tidak memiliki reaksi apapun. Ketika dia melemparkan botol kedua, itu menghasilkan ledakan yang cukup kuat yang mengurangi 80% nyawanya, membuatnya sangat terkejut bahwa ramuan ini begitu kuat. Dia sangat berterima kasih karena ini bisa berguna dalam situasi di mana dia perlu mengalahkan musuh yang sangat kuat. Ketika dia mencoba opsi ketiga, itu menghasilkan kilatan ringan dengan asap yang membuatnya lebih suka. Segera, dia mencoba panah baru dan senjatanya, berhasil mengalahkan beruang lebih cepat daripada sebelumnya. Pada saat itu, dia menerima pesan bahwa dia telah mencapai level yang cukup tinggi sehingga dia bisa mendapatkan campuran antara kemampuan panah dan sihir anginnya. Namun, jika dia menerima ini, dia tidak akan bisa meningkatkannya secara individual, melainkan menjadi kemampuan baru. Earth menerimanya karena ingin menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, dan kemudian dia mencoba kemampuan baru ini dengan busurnya, menemukan bahwa dia sekarang bisa menembakkan lebih banyak anak panah dengan kekuatan yang lebih besar, meskipun dia masih perlu belajar mengendalikannya dengan sihirnya. Dia juga menyukai kenyataan bahwa sekarang dia memiliki kemampuan terbang berkat sihir anginnya. Setelah beberapa waktu, dia kembali ke kota di mana dia bertemu dengan Zwei dan Millie. Pada saat itu, sebuah pengumuman muncul di seluruh kota yang menampilkan daftar petarung terbaik dalam duel. Mereka akan memiliki turnamen untuk menentukan siapa yang terbaik dari semuanya, dan semua orang bisa menonton duel ini. Earth bersama 2 anak tersebut memutuskan untuk melihat turnamen itu, dan lebih lagi Earth yang melihat bahwa dalam daftar tersebut terdapat Silver dan Ward yang memiliki persentase kemenangan tertinggi dibandingkan dengan petarung lainnya. Ketika tiba di acara tersebut, Earth memutuskan untuk menggunakan penglihatannya yang jauh. Menemukan bahwa sama seperti dia, ada 2 penggoda lain dari para peri. Membuatnya merasa lebih baik karena dia bukan satu-satunya dan menonton pertarungan dengan lebih nyaman di mana ada pemain dengan level yang sangat tinggi dan peri mereka dengan evolusi yang sangat kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Setelah beberapa duel, final mempertemukan Silver dan Ward yang diketahui sebagai yang terbaik dari turnamen ini. Pada saat itu, Silver memberitahu Ward bahwa dia akan membuatnya menyesal karena telah membuat banyak pemain menderita dan akhirnya akan mengalahkannya. Mereka mulai bertarung tetapi Ward mengetahui cara Silver bertarung dan tidak terlalu sulit baginya untuk memprediksi semua serangannya. Dengan menggunakan sihir anginnya, Ward mengangkat Silver dan dengan serangan dari serigalanya, dia dengan cepat mengeliminasi Silver dari pertarungan. Pada akhirnya, Ward adalah juara turnamen dan perinya berevolusi menjadi bentuk yang lebih manusiawi. Ward merasa senang melihat dirinya menjadi lebih kuat dan berharap ini akan berguna, tetapi perinya menolak untuk tetap bersamanya karena tujuan sebenarnya dari turnamen ini adalah untuk mendapatkan Fairy Queen yang menjadi lebih kuat dengan setiap pertarungan dan setelah final, dia akan menjadi yang terkuat dari semuanya. Karena sekarang dia adalah Fairy Queen, dia tidak akan melanjutkan perjanjian yang mereka buat karena Ward tidak melihatnya sebagai teman, melainkan sebagai alat untuk membalas dendam pada Silver atas apa yang telah dilakukan kepadanya. Karena Ward telah berhasil mengalahkan Silver, dia tidak punya alasan lagi untuk bersamanya. Ward marah mendengar ini dan memperingatkan perinya bahwa dia harus mematuhi perjanjian, tetapi peri segera menolak dan menawarkan banyak uang kepada Ward sebagai juara. Selain itu, peri memastikan bahwa Ward akan mendapatkan perjanjian baru dengan peri tingkat tinggi lainnya untuk bisa mengimbanginya. Tetapi Ward menolak karena dia ingin agar dia tetap mematuhi semua perintahnya. Pada saat itu, peri tersebut mengusulkan bahwa jika dia bisa mengalahkannya dalam pertarungan, dia akan tetap mematuhi semua perintahnya. Tetapi jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan menerima uang dan akan tetap tanpa perjanjian lagi. Mendengar ini, Ward sangat marah, tetapi dia menerima tantangan tersebut dan peri itu segera mulai melemparkan berbagai mantra yang mengejutkan semua orang. Dia meluncurkan mantra dari berbagai elemen yang mengenai Ward dan tidak memberinya kesempatan untuk melakukan apapun. Setelah itu,
Peri tersebut berhasil memberikan banyak kerusakan berulang kali dan dengan ledakan besar meninggalkan pemain dengan 1 nyawa saja. Pada saat itu, pertarungan berakhir dan dia membawa kembali Silver yang mendekati Ward untuk menghiburnya yang sekali lagi tanpa peri. Pada saat itu, orang-orang yang memiliki gelar penakluk peri menghilang dari kursi mereka dan muncul di hadapan peri tersebut, termasuk Earth yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berterima kasih kepada mereka karena telah mencegah banyak pertarungan dan melindungi peri-peri yang tidak berdaya. Sebagai hadiah, dia memberikan 2 serangan kepada para gadis dan menaikkan level mereka sementara kepada Earth dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih baik untuknya. Dia ingin Earth bertarung dengannya dalam sebuah duel. Earth tidak mengerti maksudnya dan Queen menjelaskan bahwa dia adalah satu-satunya yang tidak berhasil membuat perjanjian dengan peri. Jadi dia ingin bertarung dengannya dan jika dia kalah, dia akan memberinya sebagian dari kekuatannya. Tetapi jika dia menang, dia akan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Earth merasa sedikit takut untuk bertarung, tetapi akhirnya menerima karena apapun akan membantunya untuk menjadi lebih kuat. Jadi dia menerima tawaran Queen dan bersiap untuk bertarung dengan memilih berbagai objek yang akan berguna dalam pertarungan melawan Queen. Dia tahu bahwa dia memiliki keuntungan karena dia telah melihat Queen bertarung sebelumnya dan tidak percaya bahwa peri pernah bertarung melawan seorang pemanah. Setelah itu, dia selesai bersiap dan duel dimulai. Earth dengan cepat mulai bergerak dan memutuskan untuk melepaskan panah dengan 70% dari kekuatannya. Queen menggunakan sihir angin untuk melindungi dirinya, tetapi panah berhasil menembus mantra tersebut. Earth tahu bahwa jika dia menembak dengan kekuatan penuh, dia akan berhasil mengenai Queen. Pada saat itu, Queen mulai melancarkan sihir api dan Earth mulai menghindarinya. Kemudian dia melepaskan panah dengan kekuatan penuh yang mengenai Queen dan mengejutkannya. Queen kemudian mendekati Earth yang pada saat itu mengeluarkan ramuan. Queen berpikir bahwa itu adalah ramuan penyembuhan dan mendekat lebih cepat. Tetapi Earth melemparkannya ke tanah dan melarikan diri karena itu adalah ramuan beracun yang dibuatnya dengan ramuan beracun yang dia temukan. Dia memanfaatkan situasi tersebut dan melemparkan beberapa ramuan eksplosif. Kemudian dia menargetkan Queen dengan busurnya karena Queen tidak bisa berbuat banyak lagi dalam situasi ini. Queen marah karena tertipu oleh objek dan menciptakan tembok batu. Earth tahu bahwa dia tidak bisa menembusnya, jadi dia menggunakan kemampuan siluman. Queen di dalam tembok merasa aneh karena tidak merasakan keberadaan Earth. Jadi dia keluar untuk menyerangnya, tetapi saat keluar, dia tidak melihat Earth dan dari belakang, Earth muncul dengan cambuk logam yang mengikat Queen. Setelah itu, Earth dengan tendangan meluncur menjatuhkan Queen ke tanah dan mulai menggunakan kemampuannya dengan busur untuk menembakkan beberapa panah berturut-turut dengan efek berbeda. Untuk mengakhiri, dia menggunakan kemampuan terbangnya, mengisi panah tornado di udara yang memberikan banyak kerusakan. Dia memanfaatkan posisinya di udara dan mengeliminasi Queen dengan tendangan. Setelah itu, duel berakhir dan semua orang merayakan kemenangan Earth. Earth terkejut karena dia lupa bahwa begitu banyak orang yang menonton pertarungan. Pada saat itu, Queen muncul, masih terkejut karena kalah dan memenuhi janjinya. Dia meminta kristal yang pecah dari Earth dan cincin Raja Peri. Earth terkejut bahwa cincin yang dia temukan adalah itu dan memberikannya kepada Queen. Queen dengan sihirnya menggabungkan kedua benda tersebut dan menciptakan cincin baru untuk Earth. Kemudian dia mencoba memasangkannya pada Earth yang menolak karena tidak memahami apa yang akan terjadi. Niatnya ingin memberikan cincin itu tetapi sang Queen sangat bersikeras dan berhasil memakaikannya dengan paksa. Selanjutnya, Earth mencoba untuk melepasnya tetapi tidak bisa dan melihat karakteristik yang sekarang dimilikinya. Salah satunya adalah cincin itu memberinya kekuatan untuk mengendalikan semua jenis sihir dan elemen. Selain itu, cincin tersebut adalah objek unik dan tidak bisa dilepas di tempat ini. Meski begitu, Earth merasa menyesal dan sang Queen pergi, menandai berakhirnya acara utama pertama dalam permainan ini. Setelah acara tersebut, banyak orang mengunggah video Earth bertarung melawan peri ini, yang menyebabkan banyak pemain tertarik pada busur dan sihir angin. Terima kasih, sekarang Earth menjadi terkenal dan itu tidak terlalu disukai oleh Earth karena ketika berjalan di kota, orang-orang memanggilnya suami sang Queen. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menjauh sejauh mungkin dari orang-orang dan hidup terpencil di hutan. Namun, saat sedang memasak sesuatu, Queen muncul dari cincin tersebut. Earth terkejut melihatnya. Tetapi Queen menjelaskan bahwa cincinnya berfungsi sebagai titik transportasi baginya dan ia datang untuk menemaninya karena dialah satu-satunya yang tidak memiliki apapun. Meski begitu, Earth tidak ingin Queen berada di tempat ini dan memintanya untuk kembali memerintah kerajaannya. Tetapi Queen menolak karena hidupnya di sana sangat membosankan. Earth kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya tentang cincin tersebut dan ingin tahu tentang mantra bernama Prisma Nova. Namun, Queen mengatakan bahwa dia harus menemukannya sendiri tanpa bantuan apapun. Mendengar hal itu, protagonis memutuskan untuk pergi ke ladang untuk mencobanya. Di sana,
Ia berhasil melumpuhkan seekor beruang raksasa dan mulai mengucapkan mantra untuk menciptakan Prisma Nova. Setelah mengucapkannya, sebuah cahaya muncul di langit dan bola kekuatan turun ke seluruh tubuh beruang tersebut. Setelah ledakan itu, beruang tersebut menjadi membatu di tempat itu. Earth terkejut dengan kekuatan tersebut, sehingga ia memutuskan untuk mencobanya beberapa kali lagi dan menemukan bahwa mantra ini melemparkan efek status acak kepada lawan yang dihadapinya. Queen mengatakan bahwa dia benar dan menyarankan agar berhati-hati karena mantra ini menghabiskan banyak kekuatan dan membutuhkan waktu untuk pulih. Earth, mengetahui hal ini, tetap berpikir untuk membuat lebih banyak makanan untuk dijual di kota. Pada saat itu, Queen mencoba memakan sesuatu tetapi Earth tidak mengizinkannya. Saat mereka berdebat, seorang pemain datang ke tempat itu, sangat marah karena protagonis mengabaikannya ketika di kota. Earth meminta maaf padanya dan menanyakan apa yang dibutuhkannya. Anak itu menjelaskan bahwa dia bagian dari sebuah guild yang mencoba memberikan kembali nilai kepada para pemanah. Melihat bahwa Earth menggunakan busur dan terisolasi di tempat ini, dia menawarkan kesempatan untuk memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Mendengar semua ini, Earth hanya berterima kasih dan mengabaikannya juga serta menolak tawaran tersebut seketika dan meninggalkan pria itu tanpa menyelesaikan apa yang dipikirkannya. Setelah itu, Earth pergi untuk menjual semua produknya tetapi melihat bahwa Queen terlalu mendesak. Dia memutuskan untuk memberinya sebagian makanan yang telah disiapkannya agar dia kembali ke kerajaannya. Queen sangat senang dan berpisah dengannya. Setelah itu, Earth menjual semua produknya dan kemudian pergi ke Pandai Besi. Di sana, dia melihat bahwa semua orang memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu. Para pandai besi menjelaskan bahwa mereka ingin belajar lebih banyak darinya. Earth membiarkan mereka mengamati apa yang mereka inginkan karena dia sekarang sedang memperbaiki busurnya, sehingga berhasil mengganti kayu dengan yang lebih baik dan melakukan hal yang sama dengan semua logam, membuatnya lebih ringan dan tahan untuk segala situasi. Dia juga memutuskan untuk mengganti sepatunya dengan yang lebih ringan, dengan ujung yang didesain untuk menimbulkan lebih banyak kerusakan. Para pandai besi terkejut melihat bagaimana dia melakukannya meskipun Earth tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Setelah itu, Earth pergi ke tempat penjualan baju besi untuk mengambil jubah yang telah dibuatkan untuknya yang memberinya lebih banyak perlindungan dan harganya sangat terjangkau, yang membuatnya terkejut. Pada saat itu, dia menerima pesan dari pemimpin guild, yang membuatnya cukup heran dan memutuskan untuk berbicara dengannya. Sesaat kemudian, Earth tiba di guild pemanah di mana pemimpin guild meminta maaf atas perlakuan salah satu anggotanya. Earth menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu dan pemimpin guild menjelaskan bahwa anggota tersebut berpikir bahwa jika Earth bergabung dengan guild, maka mereka akan tumbuh lebih cepat karena dia sangat terkenal di seluruh permainan dan akan sangat membantu. Tetapi dia juga meminta maaf karena anggota tersebut menggunakan nama Earth untuk merekrut para pemanah ke guild dan telah diberi sanksi dengan mencabut semua pangkat dan hak istimewanya. Dia juga meminta agar Earth tidak melakukan apapun terhadap mereka dan berterima kasih, karena telah menjaga nama baik para pemanah sehingga sekarang lebih dikenal di seluruh permainan. Earth terkejut dengan semua yang disebabkan oleh pertarungannya melawan Queen dan berharap bisa terus menikmati permainan dengan tenang. Di sisi lain, semua pengembang memperhatikan Earth karena dia telah mengalahkan lawan yang tangguh dan mempengaruhi banyak pemain, sehingga mereka terus mengawasinya. Mereka akan kehilangan jejak dan mengawasi semua gerakan mereka pada hari berikutnya. Earth kembali masuk ke permainan dan bertemu dengan Zwei dan Millie. Keduanya bertanya apakah dia tahu tentang pembaruan baru yang telah diterapkan di mana akan ada efek negatif yang disebut, yang menyebabkan bagian tubuh tidak bisa mengangkat senjata untuk sementara waktu. Earth menjawab bahwa ini bukanlah sesuatu yang baru dan setidaknya di sini mereka tidak akan kehilangan senjata seperti di game lain. Tetapi pada saat itu datang pengumuman resmi tentang pembaruan tersebut. Pembaruan itu juga mengumumkan bahwa akan ada dungeon baru yang dihasilkan secara acak setiap kali mereka masuk. Dungeon ini jauh lebih berbahaya daripada yang lainnya dan hanya yang terbaik yang bisa menaklukkannya. Mereka juga menampilkan cuplikan pengumuman yang akan terlihat bagi pemain baru, dan di tempat ini muncul Zwei. Juga ada pertempuran Earth dengan sang Queen yang membuatnya malu karena dia tidak ingin terus-menerus dikenal seperti itu. Setelah itu, Earth tahu bahwa dia harus meningkatkan perlengkapannya untuk menghindari menderita kerusakan. Maka dia membeli perisai kecil yang bisa melindunginya dari serangan monster. Earth juga tahu bahwa dia membutuhkan sesuatu seperti ini untuk bisa berburu melawan monster, terutama di dungeon di mana dia tidak bisa menghindari banyak serangan. Oleh karena itu, dia memutuskan pergi ke Pandai Besi karena dia memiliki ide-ide baru yang ingin dicoba. Salah satunya adalah busur dengan rencana dari dunia nyata yang sangat kuat. Namun, masalahnya adalah bahwa anak panahnya sangat mahal untuk diproduksi sehingga akan lebih baik membuat busur yang lebih efisien. Jadi, setelah memikirkan semua ini, Earth mulai merancang rencana untuk senjata barunya dan setelah beberapa hari berlalu, dia merancang dan membuatnya.
Earth sangat bersemangat setelah selesai membuat perisai yang diperkuat dengan bahan yang sangat tahan lama yang diperoleh dari cangkang semut raksasa. Selain itu, hal yang paling penting adalah busur yang memiliki rahasia karena saat ditarik, perisai terbuka dan berubah menjadi busur yang lebih kompak yang memiliki kekuatan besar. Namun, anak panahnya harus khusus. Semua ini adalah desain unik yang tidak akan dimiliki orang lain dalam game ini, tetapi dia berpikir ini akan sangat berharga dan memutuskan untuk mencobanya. Dia dengan cepat melepaskan anak panah ke sebuah pohon dan anak panah itu menyebabkan kerusakan besar, yang membuat Earth sangat senang. Setelah beberapa saat, Earth memutuskan untuk memperbarui permainan dan masuk kembali. Dia melihat banyak orang di sekitar dan menuju ke dungeon baru di mana ada banyak pedagang dan pemain. Saat Earth mengamati, beberapa pemain memanggilnya. Dia terkejut melihat mereka tampak seperti Power Rangers. Namun, Earth juga memperhatikan bahwa ada anggota yang hilang. Para pemain tersebut menjelaskan bahwa teman mereka sakit dan tidak bisa bergabung. Jadi mereka mencari seseorang untuk menggantikannya dan melihat Earth sebagai pilihan yang baik. Akhirnya, dia memutuskan untuk menerima karena dia tidak yakin bisa mengalahkan dungeon ini sendirian. Setelah itu, Earth bersama kelompok itu masuk dan mereka berencana untuk bergerak cepat. Namun, dengan penglihatan khususnya, Earth menemukan banyak jebakan di tempat itu dan beberapa sangat mematikan. Dia menyarankan agar mereka berhati-hati dan mengikutinya untuk menghindari bahaya. Para pemain itu akhirnya setuju dan mulai mengikutinya sambil berbicara dengan semangat bahwa membawa suami sang Queen adalah ide yang bagus. Mendengar ini, Earth mengerti mengapa mereka mencarinya dan merasa sedih karena dia masih dikenal karena itu. Setelah berhasil melewati jebakan, kelompok pemain itu memimpin di depan. Setelah menjelajahi sebentar, mereka menemukan sekelompok kerangka yang berhasil mereka kalahkan tanpa masalah. Earth merasa senang karena dia hanya perlu waspada terhadap jebakan. Mereka berhasil mencapai lantai kedua, meski membutuhkan waktu cukup lama. Mereka memutuskan untuk melanjutkan dan tiba di lantai ketiga di mana mereka bertemu lebih banyak kerangka dan hantu. Para gadis dalam kelompok menggunakan sihir mereka untuk mengalahkan hantu, tetapi hanya satu yang terpengaruh sementara yang lain tidak terpengaruh oleh serangan mereka. Pada saat itu, Earth melepaskan anak panah dengan sihir yang menghilangkan satu hantu, dan dia menjelaskan bahwa monster-monster ini kebal terhadap serangan fisik dan harus dikalahkan dengan sihir. Setelah beberapa saat, mereka berhasil mengalahkan monster-monster itu dan mencapai lantai keempat. Begitu masuk, Earth merasakan sesuatu yang aneh, tetapi dia memutuskan untuk terus maju. Saat itu, mereka mendengar seseorang meminta bantuan. Kelompok pemain tersebut segera berlari menuju pintu, diikuti oleh Earth, tetapi pintu itu tiba-tiba menutup otomatis. Mereka menemukan diri mereka di tempat yang penuh dengan kerangka. Ada beberapa pemain lain di sana, dan Earth memeriksa apakah ada jebakan. Setelah tidak menemukan jebakan, dia merasa lega karena bisa menggunakan kekuatannya tanpa khawatir. Dengan busurnya yang dipenuhi sihir angin, mereka mulai bertarung. Para pemain menggunakan kemampuan mereka bersama-sama untuk menciptakan ledakan sihir besar yang mengalahkan semua monster di tempat itu. Setelah itu, Earth berbicara dengan pemain lain yang sangat berterima kasih karena telah membantu dan menyelamatkan mereka. Tanpa bantuan mereka, mereka mungkin sudah kalah di tempat itu. Saat semua orang sedang berbicara, sebuah peti besar muncul di depan mereka dan seorang anggota tim lain mendekatinya. Earth pada saat itu menggunakan busurnya dan melihat ada peringatan bahaya sehingga ia memperingatkan anak laki-laki itu bahwa dia seharusnya tidak membuka peti itu. Tetapi anak laki-laki itu berpikir bahwa Earth hanya menginginkan hadiahnya untuk dirinya sendiri. Meskipun begitu, Earth mengatakan bahwa itu adalah jebakan, tetapi anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia memiliki keterampilan pencuri dan tidak melihat jebakan apapun di peti itu. Akhirnya, Earth membiarkan dia membuka peti itu, tetapi ketika mereka tidak berada di tempat itu, kelompok Earth juga bertanya-tanya mengapa dia tidak menginginkan peti itu. Mereka berpikir bahwa mereka akan kehilangan semua hadiah, tetapi tetap memutuskan untuk mengikuti Earth dan meninggalkan tempat itu. Ketika mereka melakukannya, pintu-pintu tertutup dan terjadi ledakan ketika mereka membuka peti itu. Pada saat itu, Earth memberitahu mereka bahwa tempat itu adalah jebakan ganda dengan kerangka dan peti. Maka, waktu di penjara bawah tanah habis dan mereka secara otomatis keluar dari tempat itu. Red bertanya kepada Earth bagaimana dia bisa melihat jebakan itu sementara anak laki-laki lainnya tidak. Sehingga dia ingin tahu apakah Earth memiliki tingkat lebih dari 20 dalam keterampilan penglihatannya. Dia berpikir dalam benaknya bahwa bahkan dia memiliki tingkat lebih dari 30 tetapi tidak akan mengatakannya sepenuhnya. Jadi dia hanya menjawab bahwa ya, lebih dari tingkat 20 dan itulah sebabnya dia bisa menemukan jebakan itu. Red mendengar semua ini dan sangat berterima kasih karena telah membantu mereka di penjara bawah tanah, dan kemudian juga mengatakan bahwa mereka akan membagi semua keuntungan. Jadi,
Mereka mengirim permintaan pertemanan sehingga mereka bisa terus menjalankan misi bersama-sama. Earth tanpa ragu menerimanya dan setelah semua ini kembali ke kota. Beberapa waktu kemudian, dia pergi ke Donsi Pandai Besi karena dia perlu meningkatkan level pencurinya untuk membongkar jebakan lebih cepat. Meskipun dia tidak berhasil membuat sebuah kunci pintu yang bisa digunakan untuk ini, Pandai Besi itu memutuskan untuk membantunya dan membuat satu yang benar-benar berfungsi, yang membuat Earth sangat senang dan dia pergi dari tempat itu dengan sangat bahagia. Saat dia pergi, Fairy Queen muncul, terlihat sangat anggun. Earth bertanya apakah ini adalah kesempatan khusus dan dia menjawab, ya karena dia akan memberikan kristal perjanjian dengan peri kepada semua pemain baru sehingga dia memiliki banyak pekerjaan. Pada saat itu, dia mencoba untuk berpamitan kepada Earth dengan ciuman tetapi dia menolak karena mereka masih belum ada hubungan. Queen yang mendengar ini merasa sangat kecewa tetapi memutuskan untuk pergi dan berjanji kepada Earth bahwa dia akan kembali secepat mungkin. Di sisi lain, Earth memutuskan untuk bekerja membuat lebih banyak anak panah, untuk ketika dia kembali ke penjara bawah tanah. Setelah beberapa jam, dia berhasil membuat banyak anak panah yang dia kira cukup. Pada saat itu, Queen kembali, terlihat sangat lelah. Dia menjelaskan bahwa itu bukan karena kristal tetapi dia bertemu dengan beberapa manusia yang bertindak dengan cara yang sangat aneh terhadapnya. Hal ini membuatnya sangat takut dan ketika dia menantang mereka untuk menyiksanya, mereka malah menikmatinya. Oleh karena itu, dia meminta Earth untuk membantunya agar bisa beristirahat dan juga dia perlu Earth menandatangani akta nikahnya. Earth terkejut melihat bahwa dia memiliki dokumen tersebut sehingga dia segera menolak, tetapi juga memberinya sesuatu untuk dimakan agar merasa lebih baik dan hanya untuk kali ini. Dia memutuskan untuk membiarkan dia mendekatinya karena dia membayangkan bahwa baginya harus sulit menjadi Queen dan selalu sibuk. Selain itu, satu-satunya petualang yang bisa diajak bicara adalah Earth dan terkadang dia mungkin merasa sangat kesepian. Meskipun di sisi lain, Earth tidak menyukainya sama sekali dan tidak terbiasa ketika dia memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Setelah beberapa hari, Earth pergi membuat lebih banyak kunci pintu dan berfokus pada pergi ke penjara bawah tanah untuk meningkatkan level pencurinya. Di sana, dia mulai berlatih membongkar jebakan meskipun pada awalnya itu sangat sulit dan dia selalu mengaktifkannya. Tetapi setelah beberapa hari dan beberapa kali percobaan, dia berhasil mulai membongkarnya. Selain itu, dia berhasil meningkatkan keterampilannya hingga level 50 di mana dia memiliki opsi untuk memilih peningkatan. Jadi, Earth memutuskan untuk mengambil peningkatan pencuri dermawan yang memungkinkannya juga mencuri keterampilan dari semua monster dan juga mendapatkan bonus untuk menyerang mereka secara tiba-tiba. Setelah memilih keterampilan ini, suatu hari Earth menerima undangan dari teman-temannya untuk pergi bersama ke penjara bawah tanah. Earth menerima dan di sana dia bertemu anggota yang tidak ada sebelumnya yang mengenakan pakaian hitam dan juga tahu cara membongkar jebakan. Oleh karena itu, Earth sangat akrab dengannya karena mereka menikmati membongkar jebakan dan mendapatkan semua hadiah. Setelah berhasil melewati beberapa labirin dengan teman-teman, Earth terus berlatih sendiri dan di sana dia belajar lebih banyak hal seperti fakta bahwa monster mengikuti cahaya. Dengan menggunakan keterampilan penglihatan jarak jauh dan juga keterampilan sembunyinya, dia berhasil menghindari banyak pertempuran yang tidak perlu untuk terus meningkatkan levelnya. Berhasil mencapai lantai yang sangat berbahaya di mana ada beberapa monster elit. Earth tahu bahwa monster-monster ini sangat sulit karena dia ingat peringatan dari kelompok teman-temannya jika bertemu dengan salah satu dari mereka. Sehingga dia hanya menghindari mereka untuk menghindari pertarungan melawan mereka. Karena sendirian berarti dia bisa mati di tempat ini, dia berhasil maju dan membuka banyak tempat lagi. Tetapi Earth kehabisan waktu untuk mencapai tangga ke lantai berikutnya. Akhirnya, dia tiba di sebuah ruangan tetapi dengan kurang dari 10 detik tersisa, dia melihat seluruh tempat dipenuhi dengan jebakan. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk membongkarnya dan memutuskan untuk menggunakan keterampilan sihirnya yang memungkinkannya terbang selama 1 detik. Tetapi dorongan itu tidak cukup. Meskipun cukup dan mengaktifkan jebakan, portal kita menyerah dan kembali mendorong dirinya, berhasil menghindari jebakan lainnya dan akhirnya mencapai tangga. Ketika masuk ke tempat ini, dia terkejut karena tidak dikeluarkan dari penjara bawah tanah dan melihat bahwa waktu tersisa hanya 2 milidetik. Tetapi juga aneh baginya bahwa waktu terhenti di tempat ini. Meski bangga karena berhasil mencapai bagian yang belum pernah dicapai orang lain. Setelah itu, Earth mulai maju menaiki tangga. Setelah beberapa menit, dia mendengar suara yang berbicara kepadanya di tempat ini. Suara tersebut memperkenalkan dirinya sebagai seorang ksatria kuno dan terkejut mengetahui bahwa hanya seorang pemain yang berhasil mencapai tempat ini. Saat itu, ksatria mulai menjelaskan tentang hidupnya karena dia adalah seorang ksatria kerajaan yang diperintahkan untuk menyegel tempat ini. Bersama sekelompok tentara, dia sampai di tempat ini dan mencoba melakukannya. Tetapi karena tidak mudah dan akibat jebakan serta monster, seluruh pasukannya jatuh, hanya dia yang bertahan hidup di tempat ini.
Ksatria itu juga menjelaskan bahwa dia berkeliaran di seluruh tempat ini, melawan dan mencoba mencapai akhir, hingga suatu hari dia tiba di tempat yang tidak ada apa-apa, bahkan udara pun tidak ada. Dia memahami bahwa semua ini adalah jebakan, dan pada hari itu dia kehilangan nyawanya di tempat ini. Sejak saat itu, tubuhnya menjadi penjaga penjara bawah tanah ini, terikat untuk melindungi apa yang sebelumnya datang untuk dihancurkan. Earth terkejut dan bertanya apakah ini masih jebakan. Tetapi ksatria itu menjelaskan bahwa dia telah menghilangkan tempat ini agar tidak ada orang lain yang mengalami hal yang sama dan meminta bantuan Earth. Karena dia adalah salah satu dari sedikit yang berhasil mencapai tempat ini, ksatria itu membutuhkan dia untuk mengakhiri penderitaannya. Semua ini karena sudah bertahun-tahun dia mencoba mempertahankan kewarasannya tetapi tidak percaya bisa bertahan lama sebelum berubah menjadi monster sepenuhnya. Sehingga dia meminta untuk dibebaskan dari kutukan ini dan bisa berkumpul kembali dengan semua rekannya. Earth, setelah mendengar semua ini, terkejut dengan permintaan tersebut, dan saat itu tangga mulai menghilang membuat Earth cepat jatuh ke lantai. Setelah beberapa detik, Earth terbangun dan mendapati dirinya berada di lantai aula. Kemudian dia melihat ksatria kerangka di depannya yang senang akhirnya memiliki lawan. Saat itu, ksatria mulai menyerangnya dengan kecepatan tinggi yang mengejutkan Earth. Namun, dia tidak membiarkan dirinya dipukul dan mulai menggunakan semua sumber daya yang bisa dia gunakan, termasuk ramuan peledaknya. Penjaga di sisi lain sangat terkesan melihat begitu banyak sumber daya yang digunakan, dan dengan pukulan jarak jauh berhasil menjatuhkan busur dari tangan Earth. Dia juga mengejek karena tidak punya sumber daya lagi untuk menyerangnya. Tetapi Earth mengatakan bahwa dia punya strategi lebih banyak dan menyerangnya dengan busur menggunakan perisainya. Hal ini sangat mengganggu penjaga yang terus mencoba memukulnya dan memutuskan untuk menggunakan kemampuan serangan perisai yang berhasil mengenai Earth dan membuatnya terkejut selama beberapa detik. Saat itu, dia memberitahu Earth bahwa dia akan menghilangkan dia dari tempat ini, tetapi Earth menggunakan bom asap. Setelah itu, dia menggunakan tendangannya untuk memindahkannya dari tempat ini dan juga menggunakan cambuk dan beberapa tendangan lagi untuk membuatnya terkejut. Selain itu, dia menggunakan ramuan api untuk melumpuhkannya sambil mulai merapal mantra suara. Penjaga di sisi lain tidak berniat membiarkannya menyelesaikan mantra dan dengan marah memberitahu bahwa dia akan menghentikannya dari pertarungan ini. Tetapi Earth terus merapal tanpa henti, dilindungi oleh Dewi. Saat itu, penjaga berhasil memukul perisai sehingga menghilang dan Earth tidak bisa menggunakan tangan itu lagi. Namun, hal ini tidak menghentikannya dan dia terus merapal mantra sepenuhnya untuk menciptakan serangan terkuat yang dimilikinya. Pada saat itu, semua rasa sakit membuat Earth berlutut, tetapi di sana dia menyelesaikan mantra dan prisma nova menutupi seluruh penjaga. Setelah beberapa detik, hanya satu lengannya yang terpengaruh. Earth terkejut, tetapi kemudian dia melihat di depannya muncul gambar Queen yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk membekukan penjaga sepenuhnya. Earth memanfaatkan momen ini untuk mengambil busurnya dan melepaskan serangkaian anak panah berbagai jenis. Dia juga menambahkan beberapa prion peledak yang membuat helm penjaga jatuh di tempat ini. Pada saat itu, Earth melihat bagaimana di depannya sekarang muncul bentuk manusia ksatria yang berterima kasih karena berhasil mengalahkan monster sebelum jiwanya habis. Sekarang setidaknya dia punya waktu untuk berterima kasih atas bantuannya dan membebaskannya dari semua penderitaan ini, karena sekarang dia akhirnya bisa berkumpul kembali dengan semua rekannya, dan semua ini berkat Earth. Sebelum pergi, dia juga mengakui bahwa awalnya dia tidak percaya bahwa Earth bisa menang, tetapi sebagai hadiah karena telah membebaskannya dari semua ini, dia meninggalkan pedangnya yang memiliki kemampuan sangat istimewa yang bisa berguna. Earth berterima kasih atas semua ini dan melihat ksatria itu menghilang bersama jiwa para tentaranya. Pada saat itu, pengumuman muncul kepada semua pemain memberitahu bahwa seseorang berhasil membuka level rahasia dan dengan ini ada senjata baru yang tersedia dengan serangan khusus dan mendorong semua pemain lainnya untuk terus menemukan misi tersembunyi. Hal ini mengejutkan Earth karena ternyata bukan hanya ksatria ini yang berada di tempat ini sebagai bos terakhir. Kembali ke kota, Earth pergi ke bengkel senjata untuk mencoba memperbaiki senjatanya. Namun, karena itu tidak mungkin, dia mencairkan logam untuk membuat perisai baru. Di sisi lain, busur dan ranselnya sangat usang akibat semua pertempuran. Jadi, dia berpikir harus mendapatkan yang baru meskipun akan menghabiskan cukup banyak uang. Beberapa hari kemudian, Earth bertemu dengan Zwei dan kelompok anak laki-laki yang mengundangnya untuk pergi mengalahkan beberapa monster di sebuah dungeon. Namun, hari ini mereka tidak bisa mengandalkan penyembuh mereka yang biasa, jadi mereka mendapatkan seorang gadis lain yang bisa membantu, meskipun mereka memberitahu Earth bahwa gadis ini cukup sombong dan dia harus sedikit bersabar. Setelah menunggu beberapa saat, Elisa datang dan segera meremehkan Earth karena hanya tahu menggunakan busur dan terlihat seperti seorang penduduk desa biasa. Earth tidak tersinggung dan menjawab bahwa nanti di dalam dungeon dia akan membuktikan apakah dia berguna atau tidak bagi seluruh tim.
Setelah meyakinkan Elisa untuk ikut, mereka semua masuk ke dalam Dungeon. Berkat Earth, mereka bisa maju dengan cepat karena dia berpengalaman dalam menonaktifkan jebakan dan membuka pintu yang terkunci. Ini membuat kelompok sangat senang karena mereka bisa maju lebih cepat. Pada saat itu, saat mereka merencanakan apa yang akan dilakukan, Earth memperingatkan mereka bahwa mereka harus bersiap karena sekelompok 12 monster sedang mendekati mereka, termasuk 4 lich kecil yang tidak mudah dikalahkan karena ketahanan fisik dan kemampuan mereka untuk mengejutkan. Karena itu, mereka bersiap menggunakan kemampuan magis mereka dan siap untuk bertarung. Namun, Lisa mulai merasa sangat takut karena tekanan dikelilingi oleh monster. Setelah itu, ketika monster-monster muncul, Earth adalah yang pertama menyerang sementara tank bertugas memprovokasi monster-monster tersebut. Namun, setelah beberapa saat, tank mulai membatu akibat efek monster dan tidak bisa berbuat banyak lagi. Jadi, mereka semua meminta Elisa untuk menggunakan sihir penyembuhannya untuk membantu tank agar bisa terus bertarung. Namun, Elisa sangat ketakutan, apalagi ketika diserang oleh salah satu monster. Ini membuatnya tidak bisa berbicara atau merapalkan mantra, sehingga Earth memutuskan menggunakan beberapa ramuan peledakannya untuk menjauhkan musuh sebentar agar Elisa bisa menyembuhkan tank. Setelah itu, Elisa berhasil melakukannya dan mereka bisa mengatur ulang formasi, sehingga setelah beberapa menit mereka berhasil mengalahkan semua monster, meskipun mereka sangat kelelahan. Pada saat itu, Elisa mencoba menegur Earth karena tidak memberitahu bahwa dia memiliki ramuan peledak. Namun dia hanya menjawab bahwa ramuan tersebut cukup sulit dibuat dan dia juga tidak memiliki banyak, sehingga hanya digunakan dalam keadaan darurat. Pada saat itu, Zwei meminta Elisa untuk tidak menilai Earth karena dia telah sangat membantu dan jika mereka tetap bersama, mereka bisa menyelesaikan Dungeon ini. Akhirnya, semua setuju dan setelah beberapa menit mereka berhasil keluar dari tempat itu dengan kemenangan. Zwei berterima kasih lagi kepada Earth karena telah menemani mereka dalam petualangan ini dan atas semua yang telah dilakukan. Earth menjawab bahwa semua ini baik untuk meningkatkan kemampuannya dan mereka juga mendapatkan hasil rampasan yang sangat baik. Setelah itu, mereka berpisah dan melanjutkan jalan masing-masing. Keesokan harinya, Earth sedang melihat beberapa senjata baru yang telah keluar, yaitu busur dan pedang baru. Pada saat itu, seorang gadis berdiri di depannya dan memanggilnya. Earth terkejut melihatnya karena avatarnya unik dan dia tidak percaya itu adalah seorang pemain. Jadi, dia bertanya siapa gadis itu dan gadis tersebut menjawab bahwa dia adalah saudara perempuan Fairy Queen. Ini agak menakutkan bagi Earth karena dia tidak ingin memiliki masalah lagi, dan gadis itu menjawab bahwa dia datang untuk mengenalnya karena saudara perempuannya banyak berbicara baik tentangnya, serta karena dia ingin mencoba makanan enak yang disiapkan oleh Earth. Earth menjelaskan bahwa hari ini dia tidak berencana untuk memasak karena dia perlu mencari beberapa baju besi, dan juga harus memperbaiki peralatannya. Meski begitu, gadis itu mengatakan akan menemaninya dan setelah selesai, dia bisa menyiapkan makanan terkenal itu. Earth tahu bahwa gadis itu akan sama seperti saudara perempuannya dan tidak akan mudah meninggalkannya, jadi dia akhirnya menerima. Setelah beberapa saat, Earth tiba di toko tempat dia mendapatkan baju besi dan menjelaskan kepada penjual bahwa dia perlu memperbaiki jubahnya. Namun, penjual mengatakan bahwa jubahnya terlalu usang dan yang terbaik adalah membeli yang baru. Mendengar hal ini, Earth mengerti karena jubah itu telah digunakan dalam banyak pertempuran dan dia bertanya apakah penjual bisa membuatkan jubah dari kulit beberapa beruang liar yang telah dia kalahkan. Penjual setuju karena dengan sedikit logam, mereka bisa membuat jubah yang sangat bagus. Pada saat itu, saudara perempuan Fairy Queen meminta untuk dibuatkan sesuatu untuk dimakan. Melihat ini, Earth tidak punya pilihan lain dan memutuskan untuk membuatkan steak kelinci untuk dinikmati gadis itu. Gadis itu sangat senang dan menikmati rasanya, menjelaskan bahwa dia biasanya tidak banyak keluar ke dunia luar, sehingga tidak tahu banyak tentang dunia baru ini. Namun, dia sangat senang bisa mengenalnya dan sekarang mengerti mengapa saudara perempuannya banyak berbicara tentangnya. Pada saat itu, Earth bertanya namanya, tetapi gadis itu menjawab bahwa dia tidak bisa mengatakannya atau banyak berbicara tentang dirinya. Meski begitu, dia mengatakan bahwa dia akan menerima jika Earth memberinya nama. Earth berpikir sejenak dan memutuskan untuk memanggilnya Rio karena tanduk yang dia miliki. Saat berbicara, Earth melihat sebuah iklan tentang bonus rahasia dalam permainan di mana jika seorang pemain menghususkan diri dalam sesuatu, mereka akan mencapai titik di mana keterampilan mereka menjadi seni dan akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Ini berguna bagi mereka yang bertarung dengan pedang atau menjadi penyihir. Namun, Earth berbicara dengan pandai besi yang mengatakan bahwa banyak yang meninggalkan profesi lain untuk fokus pada satu hal. Mendengar ini, protagonis tidak yakin akan mengubah perilakunya karena dia nyaman dengan gaya bermainnya dan juga menyukai pembuatan barang dan memasak. Keesokan harinya, protagonis berjalan-jalan di kota ketika dipanggil oleh Fairy Queen yang datang dengan beberapa peri lainnya.
Dia menciptakan bola sihir untuk mengamankan percakapan mereka dan meminta maaf karena protagonis tidak dapat membuat fakta dengan siapapun dari peri-peri itu. Ini bukan karena mereka membencinya, tapi sebaliknya karena reputasinya begitu baik di seluruh kerajaan peri sehingga mereka menyukainya dengan sangat. Queen menawarkan untuk memilih salah satu dari 6 peri terkuat di kerajaannya, tetapi ketika yang lain mengetahuinya, mereka semua ingin membuat fakta dengan protagonis. Ini membuat protagonis terkejut, dan Queen meminta maaf karena hal ini dapat menciptakan kekacauan di dunia. Mendengar ini, protagonis mengerti dan menerima tawaran Queen. Queen terkejut dengan cara menerima tawarannya, dan memberinya 2 kekuatan unik untuk digunakan dalam pertempuran. Salah satunya adalah 7 bintang jatuh, yang menghasilkan kerusakan kritis besar setelah 7 serangan berturut-turut pada satu target. Kekuatan lainnya adalah busur pengorbanan, yang, sebagai gantinya, mengorbankan 90% dari kehidupan dan kekuatan magisnya serta menghabiskan panahnya untuk meluncurkan serangan yang sangat kuat kepada musuh. Queen memperingatkan agar kekuatan ini digunakan hanya dalam keadaan darurat. Protagonis berterima kasih atas semua kekuatan yang diberikan. Meskipun tidak berharap menggunakan busur pengorbanan, ia yakin 7 bintang jatuh akan berguna. Queen memberitahunya bahwa ia dapat mengunjungi kerajaan peri dalam pembaruan berikutnya, menyebabkan protagonis sangat bersemangat untuk bertemu dengannya. Protagonis memutuskan untuk memberi hadiah makanan kepada Queen dan para peri lainnya, menggembirakan mereka. Namun, ini menimbulkan sedikit kecemburuan di antara peri-peri itu, membuat protagonis mempertimbangkan bahwa mengunjungi kerajaan peri mungkin tidak ide yang baik karena ketenarannya. Hari berikutnya, protagonis sangat antusias dengan pembaruan dan kampanye permainan untuk menarik lebih banyak pemain. Mereka berencana untuk tumbuh lebih besar dengan peluang ini. Ketika Zwei mengajak protagonis bergabung dengan guild mereka, ia menolak karena ingin mempertahankan kebebasannya dan tidak ingin banyak orang tahu tentang dirinya, termasuk Fairy Queen atau saudarinya. Saat itu juga, Thor Rio tiba, tertarik oleh aroma masakan protagonis. Meskipun protagonis menghentikannya untuk tidak mengambil semua makanannya, teman-temannya terkesan dengan sikapnya yang percaya diri. Mereka kagum mengetahui bahwa gadis itu adalah naga, bukan pemain biasa. Protagonis lebih memilih untuk tetap memasak daripada memberitahu lebih banyak tentang dirinya. Setelah sensasi itu reda, protagonis memutuskan untuk mengunjungi kerajaan peri, tidak sendiri karena banyak orang tertarik untuk pergi juga. Di pintu masuk, seorang peri mendekat dan mengenali cincin yang dipakainya sebagai milik Queen. Protagonis terkejut bahwa ia dikenal di sini, dan peri memberitahunya bahwa ia diperintahkan Queen untuk membawanya langsung ke istananya, meminta penjaga untuk membawa burung besar untuk membawa mereka. Burung ini hanya bisa dikendarai oleh peri, memungkinkan mereka berdua untuk tiba di istana dengan cepat. Mendengarkan bagaimana para pemain lain menggosip tentangnya, ia memutuskan untuk naik ke burung ini. Saat melakukannya, ia sangat kagum dengan tekstur burung ini yang mulai terbang. Namun, ia merasa hampir tidak ada angin karena perisai burung tersebut, dan menikmati perjalanan di mana ia dapat melihat seluruh kota peri. Setelah beberapa saat, mereka tiba di istana di mana ia memberitahu Queen terima kasih atas perhatiannya. Namun, Queen menjawab bahwa ada parade selamat datang untuknya. Dia terkejut dengan semuanya, tetapi bersama burungnya, dia berkeliling kerajaan dengan penuh kegembiraan dan diterima dengan sukacita oleh semua peri di sana. Meskipun tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, dia menerimanya untuk hari ini sebagai permainan dan ingin menikmati kenangan dari hari ini. Setelah sambutan, ia berterima kasih kepada Queen, meskipun merasa tidak perlu diperlakukan seperti itu. Queen menjelaskan bahwa ini diperlukan agar semua peri mengenalinya dan tidak ada rumor bahwa dia hanya miliknya. Dia juga menawarkan dia untuk tinggal di sana tanpa pengawalan atau pantauan, bebas untuk menjelajahi kerajaan dan belajar tentang tempat itu. Dia menerima dengan senang hati dan berencana untuk istirahat hari itu. Namun, Queen muncul di dekatnya dan mengundangnya untuk menginap di kamarnya. Meskipun demikian, dia menolaknya dan melarikan diri dari istana ke desa terdekat. Di sana, ia menemukan sebuah taverna tempat dia bisa mendapatkan pekerjaan dan tempat tidur. Dia memutuskan untuk menjalankan beberapa misi seperti berburu kelinci dan burung, dan pemilik taverna terkesan dengan kemampuannya. Kemudian, dia meminta untuk meminjam dapurnya sebentar untuk memasak makanan untuk dirinya sendiri. Setelah menyiapkan hidangan dari monster yang dia habisi, dia membuat brocheta dan hamburger yang disukainya. Makanannya menarik perhatian semua peri di sekitar sana, dan dia akhirnya memasak untuk semua orang di taverna sebagai imbalannya. Dia terkejut bahwa dia berakhir memasak di kerajaan peri, tetapi tidak keberatan. Dia menghabiskan beberapa hari berburu monster dan melakukan misi lainnya, kemudian kembali ke taverna untuk memasak lagi. Dia berbicara dengan para peri dan bersenang-senang dengan semua orang di sana. Beberapa hari kemudian,
Seorang peri memberitahunya bahwa dia harus bersembunyi karena putri pemilik kota datang mencarinya. Mereka bersembunyi di balik bar, dan pemilik taverna berbohong kepadanya bahwa dia sudah pergi beberapa hari yang lalu. Meskipun tidak yakin, putri itu memerintahkan penjaga untuk mengawasi jalan ke arah timur agar tidak ada petualang yang bisa memasak melarikan diri dari kota. Setelah itu, dia minta maaf pada Prota karena masalah yang ditimbulkan oleh putri. Mereka tahu identitasnya tetapi ditugaskan oleh Queen untuk memperlakukannya seperti petualang biasa. Dia berterima kasih kepada mereka karena merasa bebas di sana, namun memutuskan untuk segera pergi agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Namun, saat dia keluar dari kota di malam hari, dia dikenali oleh penjaga. Mereka meminta maaf dan membiarkannya pergi setelah mengumpulkan bukti untuk berbicara dengan Queen. Dia merasa dihormati oleh perlakuan mereka, tetapi mendengar seseorang memanggilnya. Seorang peri menawarkan untuk membawanya ke kota berikutnya sebagai ucapan terima kasih atas makanan yang dia masak. Pada akhirnya, dia menerima dan bersama dengannya pergi menuju desa berikutnya. Beberapa jam kemudian, di istana Queen, dijelaskan bahwa di desa, penduduknya melaporkan bahwa putri pemimpin desa berperilaku sangat buruk terhadap seorang manusia, bahkan memerintahkan untuk menangkapnya. Hal ini sangat membuat marah sang Queen, karena mereka harus memperlakukannya dengan baik tanpa mengganggunya. Namun, dia semakin marah ketika dijelaskan bahwa manusia tersebut adalah Earth, yang harus melarikan diri dari tempat itu. Di sisi lain, setelah melakukan perjalanan sepanjang malam, Earth bersama dengan beruang berhasil tiba di desa berikutnya, di mana banyak peri bermain alat musik. Ini sangat menggembirakan Earth yang sangat lelah dan ingin tidur. Namun, beruang membawanya ke sebuah penginapan yang sangat bagus. Di tempat ini, pemiliknya menerima mereka karena memiliki banyak rekomendasi baik tentang Earth, dan juga karena dia datang, salah satu peri yang paling terkenal di daerah ini. Earth terkejut mendengar bahwa dia dibantu oleh seorang peri yang kuat dan memutuskan untuk beristirahat selama beberapa hari di tempat ini. Saat kembali ke permainan, Earth berencana untuk menjelajahi kota, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena sang Queen memeluknya erat. Hal ini sangat menakutkannya karena dia tidak menyangka bahwa sang Queen akan sejauh itu. Saat itu, pemilik penginapan masuk dan menawarkan untuk membawakan sarapan, tetapi melihat bahwa dia memiliki tamu, dia berencana untuk meninggalkannya sendirian. Namun, Earth meminta bantuan karena dia tidak bisa mengusir Queen dari tempat itu. Pada saat itu, Devil juga masuk ke kamarnya, tetapi melihat peri, mereka menyadari bahwa itu adalah Queen dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menjelaskan bahwa ini bukan sesuatu yang aneh, tetapi dia datang untuk meminta maaf atas sikap gadis lain dan juga karena Earth harus melarikan diri dari desa lain. Pada saat itu, Rio yang sangat marah juga tiba melihat adiknya begitu dekat dengan Earth. Namun, Queen menjelaskan bahwa dia sudah menghukum pemimpin desa bersama dengan putrinya dan beberapa prajurit yang mengikutinya. Dengan cara ini, dia memastikan bahwa tidak ada yang akan kembali membangkang perintahnya, yang agak menakuti Earth dan semua orang lainnya. Saat itu, Ryu memutuskan untuk membawa adiknya dari tempat itu karena dia sedang mengawasinya, mengatakan kepada Earth bahwa luar biasa ada seorang naga di tempat ini karena bertahun-tahun yang lalu, peri memiliki perang besar dengan naga dan karena itu, mereka biasanya tidak akur. Namun, dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa karena jika rumor bahwa ada naga di desa menyebar, itu bisa menyebabkan kekacauan. Setelah itu, Earth berbicara dengan Zan ketika seorang peri mengetuk pintu. Dia menjelaskan bahwa dia mencari beruang karena putrinya hilang dan membutuhkan bantuan untuk mencarinya. Earth tertarik mendengar ini dan meminta dia untuk menjelaskan apa yang terjadi. Peri tersebut mengatakan bahwa putrinya selalu keluar untuk berjalan-jalan pada waktu tertentu. Tetapi sekarang dia tidak kembali ke rumah dan dia sangat khawatir. Jadi dia memutuskan untuk datang kepada Zan karena dia terkenal sebagai peri terbaik di daerah ini. Saat itu, beruang menyadari bahwa peri tersebut berasal dari keluarga bangsawan dan siap membayar mereka dengan baik, sehingga dia menerima misi ini dan Earth mengatakan bahwa dia juga akan membantu. Setelah itu, mereka berdua keluar untuk mencari peri tersebut. Setelah beberapa saat, mereka mendapatkan informasi dan berjalan melalui hutan. Saat itu, Earth merasakan 3 kehadiran monster dan bersama dengan Zan, mereka menghabisinya tanpa masalah. Meskipun begitu, Earth tidak bisa menahan kekagumannya terhadap kekuatan rekannya. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi kehadiran jahat dan meskipun membutuhkan lebih banyak sumber daya, dia meningkatkan jangkauannya, mendeteksi kelompok monster dekat tempat ini bersama dengan 2 kehadiran yang bukan monster. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk cepat pergi ke tempat tersebut. Pada saat itu, Earth menggunakan penglihatannya dari jarak jauh dan melihat bahwa peri tersebut dikelilingi oleh goblin. Jadi dia mengatakan kepada Zan bahwa mereka harus membantunya, memintanya untuk mencapai peri tersebut dan menggunakan ramuan yang diberikan,
sementara Earth berjanji untuk melindunginya dari jarak jauh. Devil setuju dan cepat berlari menuju gadis tersebut. Earth menghabisi beberapa goblin dengan panahnya dan Devil cepat menyembuhkan peri tersebut. Kemudian, mereka bertiga berhasil menghabisi sisa goblin. Saat itu, Earth berhasil mencapai mereka dan peri tersebut berterima kasih atas semuanya. Devil menjelaskan bahwa mereka datang karena ibunya yang meminta dan mereka memperkenalkan diri. Peri tersebut sangat senang karena mengenali Zan dan Earth. Bertanya mengapa dia tidak berubah menjadi wujud serigalanya karena dengan begitu mereka bisa bertarung lebih mudah. Gadis tersebut menjelaskan bahwa dia sedang berjalan ketika mencium bau yang sangat manis sehingga dia tertidur dan ketika bangun, dia dikelilingi oleh banyak goblin. Namun, dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa berubah saat itu. Earth mengeluarkan ramuan lain dan memintanya untuk menggunakannya. Setelah itu, gadis tersebut mencoba berubah dan kali ini dia berhasil. Setelah itu, dia meminta gadis tersebut untuk kembali ke desa bersama Devil sementara dia beralasan bahwa dia akan tinggal sejenak untuk beristirahat dan kemudian akan menyusul mereka. Devil dan gadis tersebut tidak keberatan sehingga mereka pergi dari tempat itu. Namun, saat itu, Earth mendekati semak-semak dan menuntut agar orang yang bersembunyi keluar cepat karena dia tahu bahwa orang tersebut yang memberikan racun sehingga gadis itu tidak bisa berubah. Goblin-goblin itu bukan normal karena mereka memiliki baju besi dan bahkan menggunakan formasi tempur. Sesuatu yang monster tidak lakukan sendiri, tetapi haruslah seorang manusia. Earth cepat melemparkan ramuan yang meledak dan dari semak-semak keluarlah seorang pria. Earth cepat memperhatikan pria tersebut dan menyadari bahwa dia bukan pemain biasa, meskipun dia juga tampak seperti manusia dan tahu bahwa jika para peri mengetahui bahwa manusia melakukan ini, itu bisa menyebabkan perang antara kedua ras. Hubungan baik yang dimilikinya dengan mereka membuat pria yang sangat marah berkata bahwa dia tidak akan membiarkan hal ini diceritakan kepada siapapun. Tetapi pada saat itu, tokoh utama kita menghilang di depan matanya. Kemudian, dari belakang pria tersebut, dia memukulnya dengan kakinya, melemparkannya ke tanah. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak peduli ras apapun dia, yang dia inginkan adalah semua ras hidup rukun. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa dia tidak peduli jika harus melawan ras manapun. Dia berkata bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan terhadap sesama manusia. Setelah beberapa saat, tokoh utama kita bertemu dengan Devil di hutan dan gadis itu juga ada di sana. Kemudian, mereka memutuskan untuk kembali ke penginapan mereka di mana ibu bertemu dengan putrinya dan berterima kasih kepada mereka atas bantuannya. Ibu itu menawarkan banyak uang sebagai imbalan, namun tokoh utama kita meminta bantuan lain, yaitu mengizinkan gadis itu lebih dekat dengan Zan karena tampaknya mereka berdua sangat akrab. Hal ini sedikit memalukan bagi gadis itu, tetapi akhirnya dia menerimanya. Setelah itu, tokoh utama kita tinggal sendirian di kamarnya dan memutuskan untuk memanggil Queen dan menceritakan semua yang terjadi serta pertemuannya dengan manusia tersebut. Queen khawatir sesuatu seperti ini bisa terjadi karena dapat menyebabkan banyak masalah. Tetapi dia berterima kasih kepada tokoh utama kita karena telah menangani masalah ini sebelum menjadi lebih buruk. Tokoh utama kita kemudian memutuskan untuk beristirahat sepanjang hari. Keesokan harinya, setelah bangun, dia berpamitan dengan pengelola tempat tersebut dan juga Devil, yang kini lebih akrab dengan gadis peri dan berencana pergi ke rumahnya. Tokoh utama kita meninggalkan tempat itu dan berpikir bagaimana dia akan bepergian karena masih jauh dari kota asalnya. Dia lalu terpikir untuk mencoba memanggil burung yang membawanya pada awalnya, meskipun pengelola tempat tersebut mengatakan tidak mungkin berhasil karena burung itu hanya patuh kepada keluarga kerajaan. Namun, untuk kejutan mereka berdua, burung itu muncul dan tokoh utama kita dengan sangat gembira naik lagi untuk dibawa kembali ke kotanya. Setelah perjalanan panjang, tokoh utama kita meminta untuk diturunkan di pinggiran kota dan sebagai imbalan, dia mempersiapkan beberapa hidangan untuk burung tersebut. Burung itu sangat senang menikmati semua makanan dan memberinya beberapa bulu yang memiliki efek meningkatkan kecepatan dan mengurangi penggunaan kekuatan sihir berkat berkah angin. Tokoh utama kita berterima kasih banyak atas bantuannya dan kembali ke kotanya, di mana dia mengunjungi pandai besi kepercayaannya karena dia perlu memperbaiki busurnya dan meningkatkannya untuk memiliki kekuatan lebih. Setelah beberapa waktu, dia berhasil membuat busur logam yang lebih ringan yang dia harapkan akan lebih tahan lama dan memberi lebih banyak tenaga. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke medan perang untuk mencobanya. Tetapi saat berjalan, dia menerima pesan dari penjaga labirin. Penjaga itu berterima kasih karena telah berpartisipasi dalam membebaskan jiwa-jiwa yang terjebak di tempat itu, dan karena telah mengalahkan bos, jiwa-jiwa tersebut berhasil dibebaskan. Berkat ini, semuanya menjadi suci kembali dan tokoh utama kita menyadari bahwa yang lainnya berhasil mengalahkan bos lainnya dan menyelesaikan tugas mereka. Penjaga labirin kemudian menawarkan kesempatan kepada tokoh utama kita untuk berpartisipasi dalam turnamen untuk mendapatkan hadiah besar di antara mereka yang bertarung melawan bos. Tetapi tokoh utama kita dengan cepat menolak tawaran tersebut.
Pada saat itu, saat berbicara dengannya, dia mendengar tangisan dari hutan. Hal ini membuatnya sangat penasaran sehingga dia memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Saat tiba di tempat itu, dia menemukan seekor bayi naga yang baru saja keluar dari cangkangnya. Juga, NPC yang ada di tempat itu menghilang dan tokoh utama kita tidak tahu mengapa. Meskipun demikian, dia mengambil bayi naga tersebut dan berpikir bahwa membawanya ke kota bukanlah ide yang baik karena akan menarik terlalu banyak perhatian memiliki bayi naga seperti itu. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak bisa membawanya ke kerajaan peri karena mereka telah menjelaskan bahwa mereka tidak akur dengan naga. Jadi, dia memutuskan untuk memberi makan bayi naga tersebut dan, karena mengira makanannya akan sangat terbatas, dia pergi berburu untuk mendapatkan lebih banyak makanan untuk mereka. Setelah beberapa waktu, tokoh utama kita berhasil memburu beberapa monster dan memberi daging kepada bayi naga tersebut. Semua ini sambil menyiapkan makanan lain, tetapi bayi itu dengan cepat meminta lebih banyak makanan, dan tokoh utama kita akhirnya memberinya lebih banyak dari yang dia harapkan. Namun, bayi naga itu akhirnya tertidur lelap, dan tokoh utama kita memanfaatkan momen itu untuk memanggil Queen dan menjelaskan apa yang telah terjadi serta bagaimana dia menemukan bayi naga tersebut. Queen, mendengar semua ini, terkejut dan menjelaskan bahwa jika yang dikatakan benar, seseorang pasti telah menculik bayi naga tersebut. Dia juga mengatakan bahwa masalah terbesar adalah bahwa bayi naga itu adalah naga merah, bagian dari keluarga paling kuat di antara naga liar. Dia menjelaskan bahwa naga merah sangat berbeda dari naga biasa yang memilih untuk mengendalikan kekuatan mereka dan bisa berubah bentuk sesuai keinginan, seperti yang dilakukan saudara perempuannya yang mencoba hidup berdampingan dengan ras lain secara normal. Namun, naga merah menolak untuk menenangkan kekuatan mereka dan hidup terpisah dari kerajaan lainnya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa membuat marah mereka bisa menyebabkan kehancuran banyak tempat. Pada saat itu, seorang peri datang dan memberitahu Queen bahwa dua naga merah superior sedang menuju ke tempat mereka. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan, tetapi tokoh utama kita bersama Queen memutuskan untuk menunggu dan mencoba berbicara dengan mereka untuk meredakan amarah naga tersebut. Setelah beberapa menit, naga tersebut tiba di hadapan tokoh utama kita yang terkejut melihat kekuatan besar mereka. Naga yang sangat marah tersebut menuduhnya menculik putri mereka, tetapi Queen mencoba berbicara dengan mereka namun ditolak karena mereka ingin mendengar dari manusia tersebut. Tokoh utama kita mencoba menjelaskan bahwa yang menculik bayi naga adalah pihak lain, tetapi naga tidak percaya pada kata-kata tokoh utama kita. Meski begitu, dia berkata tidak masalah mengembalikan putri mereka dan juga mengatakan bahwa mereka harus mempercayai apa yang dia katakan. Para naga dengan cepat memberitahu Earth untuk mengembalikan anak mereka dan dia melakukannya tanpa masalah. Mereka menyadari bahwa dia jujur karena saat bersentuhan dengan anaknya, mereka bisa melihat kenangan protagonis. Ini membuat mereka terkesan karena manusia itu merawat dan memberi makan anak mereka. Maka, mereka meminta maaf karena telah meragukan dia dan menganggapnya bersalah. Sebagai permintaan maaf, mereka mengatakan bahwa Earth dapat meminta apapun yang dia inginkan. Earth menjawab bahwa dia hanya ingin agar para peri tidak disalahkan atas apa yang terjadi dan agar para naga berpura-pura tidak mengenal mereka. Pengakuan dari naga akan membuatnya lebih terkenal, sesuatu yang tidak dia inginkan. Para naga menerima permintaan ini dan memutuskan untuk segera kembali ke kerajaan mereka. Fairy Queen juga sangat berterima kasih kepada Earth karena mempertimbangkan kotanya dan menghindari konflik antar ras. Dia menjawab bahwa yang terakhir dia inginkan adalah konflik di dunia ini. Queen mengusulkan agar mereka pergi ke istananya untuk berterima kasih. Tetapi Earth menjawab bahwa dia lebih suka mengunjungi desa lain di kerajaannya karena dia ingin terus bekerja sebagai petualang biasa. Queen setuju dan memanggil burungnya untuk mengantarnya ke semua desa. Namun, sebelum pergi, Earth meminta Queen untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di tempat itu, yang dia setujui karena dia tahu Earth tidak ingin menarik perhatian. Setelah itu, Earth tiba di desa di timur dan pergi ke penginapan untuk mencari pekerjaan, tetapi kecewa karena tidak ada misi di sana. Pemilik penginapan menjelaskan bahwa banyak petualang telah datang dan menyelesaikan semua misi. Namun, pemilik penginapan menawarkan pekerjaan di bar untuk mendapatkan uang, yang diterima oleh Earth. Dia bekerja selama beberapa jam melayani pelanggan dan mencuci piring, dan akhirnya menerima upahnya. Earth memutuskan untuk beristirahat sepanjang hari. Dia merasa senang karena telah menyelamatkan naga di pagi hari, dan sekarang bekerja di restoran biasa. Sementara itu, para pengembang game senang melihat semuanya berjalan dengan baik dan terkesan dengan kemajuan karakter seperti Fairy Queen yang menunjukkan banyak perasaan, dan naga yang menunjukkan sikap tidak terprogram. Mereka tahu ini karena pemain tersebut. Salah satu pengembang menjelaskan bahwa dia juga ada di dalam game dan melihat betapa mengesankannya Earth. Mereka merencanakan bersama apa yang bisa ditambahkan ke game agar terus berkembang dan membuat karakternya lebih pintar setiap hari. Keesokan harinya,
Earth memutuskan untuk bersantai karena sudah lama tidak melakukannya. Dia selalu sibuk dan dikenali karena berbagai alasan. Dia menikmati dikelilingi oleh orang-orang yang membantunya dan merasa bangga menjadi sangat baik dalam game ini, sesuatu yang tidak bisa dia nikmati dalam kehidupan nyata. Setelah beristirahat, Earth dipanggil ke istana Queen. Ini membuatnya terkejut, terutama ketika melihat ada orang lain bersama Queen, seorang naga liar hijau. Earth terkejut karena naga liar biasanya tidak berhubungan dengan siapapun. Namun, naga tersebut menjelaskan bahwa naga hijau adalah netral dan satu-satunya ras naga liar yang bisa berubah bentuk menjadi manusia. Mereka berperan sebagai mediator antar ras. Earth memahami ras mereka tetapi tidak mengerti mengapa dia dipanggil. Naga tersebut menjelaskan bahwa sejak para naga merah kembali dengan anak mereka, anak tersebut hampir tidak mau makan. Ini sangat mengkhawatirkan karena anak tersebut harus menjadi sangat kuat tetapi tidak makan cukup. Anak itu juga meminta diajari cara berubah menjadi manusia. Karena itu, mereka mengirim naga hijau untuk mencari informasi dari Earth. Earth menjawab bahwa dia tidak tahu mengapa anak naga tersebut tidak mau makan karena saat bersamanya, anak itu makan banyak. Queen mengatakan itu mungkin karena makanannya yang sangat enak. Naga perantara tidak mengerti maksudnya. Jadi Earth memutuskan untuk memasak makanan yang sama untuk anak naga. Ini membuat naga tersebut terkesan. Naga tersebut meminta lebih banyak makanan untuk dibawa pulang. Earth mengatakan bahwa dia membutuhkan banyak bahan, yang segera dicari oleh naga merah. Setelah beberapa saat, Earth memasak berbagai hidangan untuk dibawa kepada naga merah yang sangat berterima kasih. Earth menolak tawaran Queen untuk beristirahat di istana dan segera pergi, berpikir bahwa makanannya berhasil membuat naga liar meminta bantuan dari ras lain. Naga hijau memberikan makanan tersebut kepada anak naga yang makan dengan gembira, mengejutkan orang tuanya. Naga hijau menjelaskan bahwa makanan itu dimasak oleh manusia yang bisa mengubah makanan biasa menjadi sangat lezat. Orang tua anak itu terkejut karena tidak tahu ini mungkin. Beberapa hari kemudian, naga hijau terus mencoba meniru hidangan Earth tetapi rasanya tidak sama. Dia berpikir untuk meminta bantuan manusia tersebut tetapi ragu bahwa pemimpin mereka akan mengizinkan meminta bantuan manusia. Keesokan harinya, Earth keluar untuk berjalan-jalan meski tidak terbiasa menjadi sangat dikenal di kerajaan ini. Saat itu, seorang pria tua memanggilnya untuk bertanya apakah dia adalah E. Pria tua tersebut yakin bahwa Earth terlalu liar karena auranya. Tetapi dia tidak ingin tahu lebih banyak tentang mereka jika dia pergi dengan cepat. Meskipun nanti dia bertemu dengan Queen dan orang tua itu lagi, mereka memberitahunya bahwa mereka harus berbicara dengannya. Tetapi Earth menjawab tidak karena dia lelah hanya dicari untuk memenuhi keinginan mereka saja. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melompat dengan sihirnya ke atap yang jauh dan mencari penginapan di mana dia bisa tinggal, sehingga dia bisa keluar dari permainan dan tidak akan diganggu lagi. Kemudian dia berlari dengan cepat, berhasil sampai, dan mendapatkan sebuah kamar. Dia masuk ke tempat itu dan tanpa mendengarkan Queen, dia segera keluar dari permainan secepat mungkin. Setelah itu, saat kembali masuk ke dalam permainan, Earth meminta maaf kepada administrator atas apa yang terjadi terakhir kali. Anak itu, sangat ketakutan, bertanya apa yang telah dia lakukan karena Queen telah mengumumkan bahwa mereka mencarinya di mana-mana. Queen juga telah